Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Aditya Nugroho. Pemirsa, korban gempa Cianjur, Jawa Barat saat ini tersebar di sejumlah titik. Bahkan tidak jarang mereka terpaksa mengungsi ke sebuah lokasi yang sesungguhnya jauh dari layak. Seperti yang terpantau oleh reporter Yudi Handoyo di Desa Cijedil. Di sini puluhan warga korban gempa mengungsi di area persawahan yang berlumpur. Mereka mendirikan tenda seadanya karena hingga hari kelima pasca gempa Cianjur belum mendapatkan bantuan. Seperti apa kondisinya? Saat ini berikut liputan Yudi Handoyo. Seperti yang disampaikan tadi sebelumnya bahwa jalur evakuasi ataupun jalur jalan tikus dan jalan khusus menuju ke perkampungan ini menyulitkan evakuasi dan juga memberikan bantuan logistik kepada pengungsian pemirsa. Saya bersama kameramen kami Muhammad Rafi dan tim ada Rizky mencoba menelusurinya untuk mengonfirmasi dan sekaligus juga mencari tahu di mana lokasi pengungsian lainnya. Ada satu gerbang di Desa Cijedil pemirsa, satu jalanan, kemudian ada rumah-rumah begitu. Ketika kami masuk ke belakangnya, ternyata di belakang tembok itu ada persawahan pemirsa yang dijadikan tempat pengungsian. Jadi Anda bisa lihat di sebelah kiri dan kanan saya ini pemirsa, ini adalah sawah-sawah yang sebenarnya milik warga, kemudian dijadikan tempat pengungsian. Nah di sudut sana ini tenda yang baru saja jadi ya per hari ini yang sudah bisa dipakai menginap oleh warga di sana. Kami harus berhati-hati karena jalannya sangat licin dan becek sekali pemirsa. Karena ini memang tidak sebenarnya, mohon maaf tidak layak untuk dijadikan tempat mengungsi. Tapi warga terpaksa untuk melakukan menginap di sini pemirsa. Ya Anda bisa saksikan di persawahan ini. Bayangkan mereka tidur di bawah lumpur seperti ini. Ini semalam mereka tidur di sini pemirsa. Dan alhamdulillah Kopassus memberikan bantuan dan juga bisa membangun tenda dan tempat yang layak begitu untuk mereka tinggal. Anda bisa saya pun langsung kejeblos ke bawah. Siap, terima kasih Pak. Luar biasa. Baik, ada Pak Budi nih. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Pak. Ini luar biasa, tempat yang sebenarnya sangat berbahaya dan juga tidak ideal ya untuk mengungsi. Alhamdulillah Kopassus bisa memberikan bantuan. Ini seperti apa? Bisa diceritakan Pak, awalnya menemukan warga yang mengungsi di sawah ini, kemudian bagaimana akhirnya membuat keputusan bangun tenda di sini? Ya, awalnya kan mereka mendirikan tenda-tenda seperti ini nih yang kita bilang sangat-sangat tidak layak lah karena alasnya tidak sehat dan sebagainya. Kemudian becek kalau hujan. Jadi kita perintahkan ke bagian seni kita, ada Mayor Lili. Jadi ini adalah tenda yang sebelumnya dipakai buat menginap dipakai ya? Ini ada beberapa tempat, sampai di bawah sana juga masih ada beberapa tempat. Akhirnya kita dirikan tenda satu lagi, kemudian kita bikin para-para. Jadi kalau kita lihat di bawah ini ada para-paranya lebih sehat. Kemudian di tengah-tengahnya kita bikin akses jalan menggunakan kayu. Kita kasih penerangan. Alhamdulillah tadi pagi kita tanya, ngecek sekalian, mereka justru merasa nyaman di sini karena juga tidak jauh dari rumahnya, harta benda mereka, aksesnya mudah disediakan, termasuk di dalam juga kita siapin televisi, jadi lebih nyaman. Tadi sampaikan sama Pak RT, Bu RT, tidurnya lebih nyenyak jadinya daripada yang kemarin-kemarin berjibaku dengan basah-basah terus. Iya, lumpur. Baik, Pak Budi izin saya melihat keadaan warga Pak. Hati-hati. Baik, ini adalah warga yang tinggal di sini pemirsa. Mungkin kamera sedikit ke sisi belakang. Ini adalah dapur di depan pengungsian. Ini dapurnya pemirsa. Dapur yang mereka gunakan untuk memasak selama masa pengungsian akibat gempa ini. Ya seperti inilah kondisinya. Dan kami berharap apa yang kami lakukan ini, kami melakukan liputan ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Ini juga sekaligus mengonfirmasi apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa titik lokasi pengungsian ini tersebar, tidak terpusat di satu titik. Mereka ada di banyak titik seperti yang dilakukan oleh warga ini. Ini di Desa Cijedil betul Bu ya? Pamengpek, oh bukan ya, Desa Cijedil ya, Desa Cijedil Kecamatan Cugenang ya, di Desa Cijedil Kecamatan Cugenang. Ini RT berapa Pak? Ini di RT 2, RW 2 ya, situ posisinya.
Baik, saya coba cari informasi nih dengan salah satu warga. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Agus, saya RT 02 di sini. Pak Agus, Pak RT ya? Iya. Gimana nih Pak? Kemarin betul Pak tinggal di lumpur-lumpur ini Pak? Ya benar, sangat mengkhawatirkan sekali. Sebelum ada bantuan dari Bapak Kopassus, alhamdulillah kami sudah merasa nyaman sekarang. Sampai lampu, tenda, terima kasih banyak Bapak Kopassus yang telah menyediakan fasilitas seperti kami ini. Tidur layaknya hampir kayak hotel berbintang gitu lah sekarang mah, dibanding kemarin mah alhamdulillah. Pak, kemarin waktu tinggal di sini kan banyak lumpur di sini gitu. Anak-anak juga ikut tidur di situ Pak. Itu gimana Pak? Ya saya sangat prihatin sekali Pak ya melihat anak-anak ini terutama anak saya masih kecil. Saya sangat berterima kasih, pokoknya nggak ada kata-kata, nggak bisa berkata-kata lah untuk saat ini. Sampai sekarang alhamdulillah, pokoknya tiada kata-kata lain, pokoknya alhamdulillah. Saya nggak bisa. Rumah dan ini di sekeliling rumah-rumah warga yang rusak ya Pak ya, ada di tengah-tengah gitu. Iya benar. Di sini ada 60 kakak, kurang lebih 300 jiwa lah gitu. Ini. Baik, ini Dedek namanya siapa Dek? Malu. Ini Arpan anak saya. Oh Erpan ya. Iya. Sehat tapi semuanya Bu ya. Ibu siapa Bu? Bu Rika. Bu Rika. Iya. Sehat semua Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bantuan makanan, kebutuhan apa nih Bu? Apanya? Ya. Ya cukup alhamdulillah ya. Oke. Siapa namanya tadi? Ini Gibran. Ini Hafiz. Hafiz. Ya. Ikut yuk. Ikut yuk. Nggak mau malu. Kakaknya. Ya itu pemirsa ya. Bagaimana di sini tuh nggak cuman orang dewasa, ada juga anak-anak, kemudian juga ada lansia juga yang tinggal di sini begitu. Ini sudah layak sekarang, alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan. Tapi bayangkan kemarin dari awal hari pertama peristiwa berarti Pak ya, sampai kemarin begitu mereka tinggal di sini pemirsa dalam kondisi yang masih belum seperti ini, masih banyak lumpur-lumpurnya. Kemudian tenda yang juga masih terbatas begitu, apalagi kalau hujan turun, apalagi kalau ada gempa susulan. Ini juga semoga saja apa yang kami lakukan ini bisa mendapat perhatian dan pemerintah langsung mendapatkan satu titik lagi untuk segera diberikan proses bantuan logistik juga lebih lengkap lagi pemirsa. Demikian sementara ini kita kembalikan ke studio.